Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan suatu buku karya pengarang sastra. Tapi sebelum saya melakukan suatu identitas dari pengarang, saya akan menjelaskan apa itu struktural genetik. Struktural genetik itu adalah suatu aspek yang menjelaskan suatu identitas suatu pengarang, yang kita meliputi aspek-aspek seperti sifat pengarang, unsur intrinsik, dan luasan identitas suatu pengarang. Dalam struktural genetik itu bisa kita dalami, kita pahami, dan kita baca secara rinci agar kita tahu apa yang kita capai dalam suatu membaca buku karya pengarang itu tersebut. Sastra itu bisa dikaitkan dengan pengarang yang bisa kita sebut dengan struktural genetik. Kalau kita ingin memahaminya, kita harus lebih mendekati apa yang kita harus pahami, baca, dan kita amalkan. Menjelaskan suatu karya sastra yang berjudul Tritologi di Pulau Buru. Dari karya sastra ini yang berupa novel yang berasal dari seseorang pembuat pengarangnya, yaitu yang bernama Pramudia Anandatur, yang lahir di Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari tahun 1925, dan beliau merupakan anak dari Muhammad Tur dan Maimunah Tamrin, dengan warga negara bangsa Indonesia. Dengan karyanya yang berjudul Tritologi di Pulau Buru, karyanya ini mengungkapkan suatu sejarah kebangkitan nasionalisme, yang pada awalnya kebangkitan nasional ini tersebut dipengukuhan oleh orang yang bernama Tirto Adi Suwarjo. Satu kisah di Pulau Buru ini, beliau pada tahun 1973 ditahan di Pulau Buru tersebut. Makanya dia mengambil cerita Tritologi di Pulau Buru itu dia ambil dari beliau yang bertahan di tempat itu tersebut. Dengan di tahanan tempat tersebut, beliau diberikan suatu keleluasan yang dimana beliau dapat melanjutkan suatu kreativitasnya dalam membuat karya sastra. Cerita tersebut dibacakan secara lisan oleh tahanan-tahanan lain semasa Pramudia diasingkan di Pulau Buru oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1965 sampai 1979. Pada tahun 1980, Pramudia bebas dan dia menerbitkan suatu karya sastranya tersebut yang ada 4 itu dalam bentuk suatu karya novel, namun dilarang peneredarannya tak lama setelah diterbitkan. Setelah pemerintah Indonesia melarang penerbitannya, tak lama setelah menerbitkannya itu tersebut, pemerintah Indonesia menuduh karya-karya Pramudia Anandatur itu tersebut bahwa karyanya itu tersebut mengisi atau mengandung Marxisme dan Leninisme, atau yang kita ketahui Marxisme dan Leninisme itu mengandung ideologi politik. Kalau setahu saya itu mengandung ideologi politik yang dianggap tersirat dalam suatu karyanya itu tersebut. Tritologi ini mengkisahkan pergerakan kebangkitan nasional negara Indonesia antara tahun 1898 sampai 1918. Ini bercerita tentang kehidupan Mingke. Mingke itu merupakan putra seorang bupati yang memperoleh pendidikan di negara Belanda pada masa pergantian abad ke-19 ke abad 20. Latar utama tetralogi ini terjadi pada masa awal abad ke-20, di mana tokoh utamanya ini lahir pada tahun 1900 pas awal masa abad ke-20 dengan nama Raden Mas Mingke. Dengan namanya Mingke itu merupakan nama samaran dari seorang tokoh generasi awal atau tokoh Pers pada negara Indonesia, yakni Raden Tirto Adi Suwarjo. Ini memiliki unsur sejarahnya, termasuk biografi dari Raden Tirto Adi Suwarjo, di mana suatu biografinya itu juga nenek moyangnya penulis. Cerita ini juga mengambil dari suatu cerita lainnya, di mana suatu peristiwa yang terjadi pada lingkup batu tersebut. Di antaranya itu peristiwa pengadilan pertama di pribumi Indonesia yang melawan keluarga suaminya, seseorang dari warga negara Belanda, Toto, yang terjadi di Surabaya. Dari video saya pada kali ini, mohon maaf bila ada saya kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.